kami dari Rombel 11 dengan nomor perkara 68 garing 2024 garing Petun Semarang akan menampilkan video hasil observasi kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Naila Hana Salsan dengan NIM 811422550. Saya Fartoli Sinaga dengan NIM 811422552. Saya Evi Mutiara Marfaung dengan NIM 811422568. Saya Najla Siti Fariska dengan NIM 88114225575. Dan saya Mastapa Saribu dengan NIM 811422583. Selamat menyaksikan. Kronologi perkara ini adalah terdapat seorang wanita yang dinikahi oleh laki-laki yang sudah beristri tapi tidak tercatat secara resmi di KUA. Namun, ada buku nikah yang bisa menerbitkan akta lahir anak, KK, KTP, dan lainnya. Istri pertama menggugat pernikahan kedua suaminya yang tanpa prosedural. Dari pihak pengacara meminta membatalkan KK, KTP, akta, dan lain-lain yang digugat dari pihak Disduk Capil. Istri pertama di Pekalongan dan istri kedua di Indramayu. Pengacara penggugat menggugat Disduk Capil, tetapi mereka tidak menerima fakta-fakta yang ada dari pihak tergugat, seperti buku nikah dan lainnya, sehingga penggugat mau membuktikan lewat KUA. Hari Selasa 5 November 2024, kami mengikuti sidang yang agendanya adalah bukti surat para pihak. Terdapat beberapa poin dalam agenda sidang tersebut, yaitu pihak penggugat dan tergugat memberikan bukti-bukti surat kepada hakim, kemudian pihak tergugat memberikan jawaban dan duplik kepada hakim. Selanjutnya, hakim memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak dan mempersilahkan kedua belah pihak untuk melihat bukti-bukti dari pihak lawannya. Setelah itu, beberapa bukti ditunda dulu sampai minggu berikutnya dan hakim memerintahkan untuk melengkapi beberapa bukti dari tergugat. Kemudian, persidangan 2 minggu selanjutnya ada saksi yang akan hadir dari pihak penggugat. Selanjutnya, tergugat diperintahkan oleh hakim untuk melampirkan SOP sesuai dengan bukti yang dilampirkan. Baik, selanjutnya pada sidang kedua, tanggal Selasa 12 November 2024, yang dimana terdapat tambahan bukti dari para pihak. Yang pertama, hadir 3 orang penggugat dan 2 orang tergugat. Yang kedua, para pihak menyerahkan alat bukti surat-surat kepada majelis hakim. Yang ketiga, bukti yang diterima oleh majelis hakim perlu dilengkapi lagi oleh para pihak. Yang keempat, terdapat pergantian kuasa hukum baru, yang dimana surat kuasa tersebut baru ditandatangani pada tanggal Senin 11 November 2024. Yang dimana majelis hakim juga mempertegas apakah SKK tersebut akan diserahkan pada hari persidangan hari ini atau sebagai penambahan pada sidang selanjutnya yang sudah disepakati. Yang kelima, pada akhir sidang, penggugat menambahkan bahwa belum bisa untuk mengakses website untuk mendownload duplik, dan majelis hakim juga mengatakan bahwa duplik akan diserahkan pada sidang yang akan datang. Selanjutnya, majelis hakim menambahkan kepada tergugat untuk mensinkronisasi data antara kuasa hukum yang lama dengan kuasa hukum yang baru sesuai dengan alamat elektronik. Selanjutnya, sidang ketiga pada tanggal Selasa 19 November 2024, yang dimana menghadirkan daftar bukti dan penggugat menghadirkan 2 saksi. Jadi terdapat saksi yang pertama bernama Abdul Hashid, bekerja di KUA Kroya sebagai kepala KUA serta sebagai penghulu media. Abdul Hashid membawa bukti berupa buku akta nikah. Selanjutnya, saksi menyebutkan bahwa KUA Kroya tidak pernah menikahkan Ali Budi Sulistyo dengan Siti Aisyah. Penomoran surat akta nikah dengan nomor surat 371-2611-2006 yang disebutkan oleh kuasa hukum penggugat, ia dinyatakan bahwa itu merupakan akta surat nikah antara Ali Budi Sulistyo dengan Siti Aisyah, berbeda dengan penomoran surat yang ada dalam KUA Kroya. Lalu, didapati oleh hakim bahwa penggugat mendapati surat akta nikah dengan nomor 371-2611-2006 dari Dukcapil, dan saksi Abdul Hashid tidak pernah menyatakan kepada penggugat akan keberadaan surat tersebut. Selanjutnya, terdapat saksi kedua yang bernama Warjono, di mana pada pokoknya yaitu Lutfi Ali Hakim sudah kembali kepada ibu kandungnya. Saksi Warjono kenal dengan penggugat yaitu Ibu Andriani
sejak saksi merantau dan saksi tinggal di kontrakan milik Ibu Andriani. Saksi menyebutkan bahwa sudah lama sekali melihat anak Lutfi Ali Hakim sejak Pak Ali yang merupakan suami Bu Andriani membawa anak Lutfi Ali Hakim ke rumah Bu Andriani. Saksi juga menyebutkan bahwa ia mendengar isu bahwasannya Lutfi Ali Hakim merupakan anak dari istri kedua Pak Ali, yaitu Siti Aisyah. Di sana saksi juga menyebutkan bahwa Pak Ali memiliki 2 rumah, yang dimana rumah pertama ditempati oleh Bu Andriani, serta rumah kedua ditempati Siti Aisyah yang terletak di Boyongsari. Saksi terakhir melihat Lutfi Ali Hakim sejak beberapa bulan yang lalu dalam periode tahun ini. Untuk sidang selanjutnya, penggugat tidak menghadirkan saksi lain, serta majelis hakim memanggil Siti Aisyah untuk menjadi saksi di persidangan selanjutnya, yaitu tanggal 26 November 2024, serta meminta tergugat untuk membawa akta nikah pada sidang selanjutnya. Dan selanjutnya pada sidang keempat pada tanggal Selasa 26 November 2024, yang dimana terdapat tambahan bukti dari para pihak, saksi tergugat dan saksi yang dipanggil pengadilan. Yang pertama, penggugat mengajukan bukti tambahan berupa surat amar P20 sampai P22. Lalu tergugat juga menunjukkan bukti T3 yang merupakan arsip buku nikah asli. Lalu buku nikah tersebut tidak menunjukkan apakah itu pernikahan pertama atau pernikahan kedua. Selanjutnya, majelis hakim juga memberikan kesempatan terakhir kepada para pihak untuk melengkapi bukti-bukti tersebut. Dan pada akhirnya, di persidangan selanjutnya akan menjadi pengajuan bukti terakhir. Sidang kelima yaitu pada hari Selasa 3 Desember 2024 yang merupakan tambahan bukti para pihak. Para pihak memberikan daftar alat bukti berupa surat-surat tambahan terakhir kepada majelis hakim. Kemudian majelis hakim memeriksa daftar bukti tambahan tersebut, lalu kedua belah pihak dipersilahkan mengajukan kesimpulan 2 minggu lagi secara elektronik, namun sifatnya tidak diharuskan. Dan perkara sudah diputus paling lambat tanggal 19 Desember 2024. Yang selanjutnya ada analisis Dasein dan Dasolen acara PT-UN berdasarkan hasil observasi. Yang pertama ada Dasein, yaitu kenyataan yang ada. Yang pertama, proses penyerahan dan pemeriksaan bukti yang lambat. Bukti-bukti seringkali belum lengkap, sehingga sidang berulang kali harus ditunda untuk melengkapi bukti tambahan. Hal ini menyebabkan proses menjadi lambat. Selanjutnya ada koordinasi antara pihak yang tidak optimal. Pergantian kuasa hukum tergugat memerlukan waktu untuk sinkronisasi data. Ini menunjukkan kurangnya kesiapan administrasi yang menghambat kelancaran sidang. Selanjutnya ada akses teknologi yang terbatas. Penggugat mengalami kesulitan mengakses website untuk mengunduh duplik, yang menunjukkan infrastruktur digital belum sepenuhnya mendukung kebutuhan proses hukum. Selanjutnya ada inkonsistensi bukti. Dalam kasus buku nikah terdapat perbedaan data antara akte yang diberikan penggugat dan data dari KUA. Ini menunjukkan kurangnya akurasi atau adanya potensi manipulasi dokumen. Selanjutnya ada proses penjadwalan yang berulang. Majelis hakim beberapa kali harus memanggil saksi tambahan atau meminta bukti-bukti tambahan yang memperpanjang durasi persidangan. Selanjutnya ada analisis Dasolen berdasarkan hasil observasi. Yang pertama itu ada efisiensi proses sidang, di mana proses penyerahan dan pemeriksaan bukti seharusnya dilakukan oleh lebih terstruktur dengan batas waktu yang jelas, agar sidang tidak berlarut-larut. Yang kedua, peningkatan koordinasi para pihak. Pergantian kuasa hukum seharusnya diikuti dengan sinkronisasi data yang cepat untuk mencegah penundaan, dan para pihak yang tergugat harus lebih siap memenuhi perintah hakim. Yang ketiga, infrastruktur teknologi yang memadai. Idealnya, sistem digital harus lebih andal dan mudah diakses oleh para pihak untuk mengunggah atau dokumen yang diperlukan. Yang selanjutnya ada akurasi bukti dokumen, di mana bukti dokumen seperti akta nikah seharusnya memiliki validitas yang dapat diverifikasi tanpa keraguan. Sistem pencatatan negara harus lebih mendukung transparansi dan juga keaslian dokumen. Dan yang terakhir ada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sidang seharusnya berjalan sesuai dengan perencanaan agenda sidang yang lebih efektif, termasuk meminimalkan kebutuhan untuk menghadirkan bukti atau saksi tambahan yang berulang kali. Baik, selanjutnya, sewaktu observasi kemarin, kelompok kami sempat mewawancarai kuasa hukum dari penggugat. Hasil dari wawancara tersebut yaitu membahas kasus dugaan pemalsuan data dalam penerbitan akta kelahiran, khususnya
akta nikah orang tua yang dianggap palsu. Upaya pembatalan telah dilakukan, namun ditolak oleh pihak catatan sipil atau capil, sehingga gugatan hukum diajukan. Gugatan ini bertujuan untuk membatalkan akta nikah tersebut. Tim penyelidik menyarankan pengumpulan data yang rinci dan lengkap melalui komunikasi, seperti grup WhatsApp untuk memudahkan koordinasi. Data yang dibutuhkan akan dilengkapi sesuai kebutuhan, baik melalui diskusi langsung maupun bertahap. Dalam proses ini, ada tantangan terkait teknis dokumen, seperti kesesuaian materi revisi dan substansi data. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian oleh pihak berwenang sangat bergantung pada perspektif majelis hakim. Penyelesaian kasus memerlukan narasi yang jelas terstruktur untuk memastikan semua aspek yang dipahami dengan baik. Sekian video hasil observasi kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.